الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام والقيام، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والعرفان. اللهم صل وسلم على سيد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disenyalir dari hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat begitu euforia masuk ke dalam Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun demikian, jauh hari telah berdoa, baik itu diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, bahkan kita meminta kepada Allah untuk membalighna Ramadan, disampaikan kita di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu sayang dan terlalu cinta Allah kepada kita, sehingga Allah biarkan kita, Allah persilahkan kita bertemu Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengingatkan kita, wastaksiru bi arba'ati khisal, perbanyaklah 4 hal, yang 4 hal ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadiahkan kita surga darinya. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi 2 di antara yang 4. 2 dilakukan maka Allah ridho ketika kita melaksanakannya. Yang pertama adalah nasyhadullah wa nastaghfiruh. Yang pertama dan kedua adalah kita selalu memperbaharui iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyahadat kepadanya. Rasul mengingatkan para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat balik bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami wahai Rasul? Aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada yang patut disembah kecuali-Nya. Setelah itu Rasul pun menggambarkan, digoreskan oleh Al-Imam Abu Hafidh Abu Yahya bin Syaraf Ad-Dawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bahwa Rasul bersumpah, wallahi la astaghfirullah, demi Allah aku tidak pernah putus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, minta diampuni olehnya, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Di riwayat yang lain aksar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita perbanyak bersyahadat dan perbanyak beristighfar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ridho dengannya.
Yang kedua, ini harus diikhtiarkan, ini harus diusahakan, ini harus dibuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Fa'atlubu minhun nar, fa'atlubu minhun jannah, wa'a'idu biha minan nar. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta surga darinya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka banyak guru kita yang sudah mengajarkan kita, bahkan mengingatkan kita Al-Baqarah 183 yang hampir semua kita sudah hafal, namun sekalian jarang sekali kita diingatkan dan mengingat kembali pemaknaan 183 dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan as-sumli wa ana ajzibi, bahwa puasa itu milikku. Maka ketika kita menyatakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lagi kita puasa secara biasa dia, akan tetapi kita puasa ruh kita yang kemudian menjaga diri kita, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, berjima ataupun yang lainnya, akan tetapi kita menahan rasa itu karena semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kita menaikkan level puasa kita, Ramadan kita yang sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibuktikan hari ini di hadapan kita pada level asyam an-nafsiyah, puasa yang sesungguhnya naik satu level, yaitu puasa diri kita, nafsu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kemudian kita melihat diri kita punya atau tidak, mampu atau tidak, akan tetapi bagaimana kita mengusahakan diri kita, mengikhtiarkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah olehnya. Betapa tidak bahwa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan dan kemanfaatan umur kita, di sanalah ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita manfaatkan di dalamnya. DKM kita sudah banyak mengabarkan kita, baik itu aktivitas Ramadan yang sudah berjalan 2 malam berlalu, apakah kita masuk sebagai aktor atau mungkin kita pelaku atau bahkan kita hanya sebagai komentator dari 2 malam Ramadan yang sudah berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa memberikan makan walau 1 butir korma yang kita punya, di sanalah Allah berikan ridho untuk kemudian kita diberikan surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya sudah banyak kita dapatkan dari guru kita. Al-Baqarah 261 jelas bahwa kita harus mengaminkan hari ini apa yang sudah disampaikan oleh DKM kita. 50.000 bisa jadi 2 paket takjil dan makan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi faktanya Al-Baqarah 261 dibalas 700 kali lipat di luar bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian kalau Ramadan kita lakukan 700 dikali 10 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul mengingatkan kita yang kemudian hampir wafat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza wajadtumul maut, ketika kita sudah tidak lagi mampu menahan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi yadikum fasilah, dan di tangan kita ada biji korma, fa'adrisha, maka tanamlah itu, berikanlah itu untuk kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada yang lain yang bisa kita lakukan kecuali kita menaikkan level puasa kita, bukan lagi kepada jasa kita, bukan lagi apa yang kita miliki, tapi seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahwa puasa diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. Kita bisa melihat bagaimana Adam alaihissalam puasanya.
Kita bisa melihat bagaimana Musa yang berpuasa di Bukit Tur Sina arba'ina lailatan, 40 hari 40 malam, yang asalnya 30 hari dilipat gandakan menjadi 40 hari. Karena apa? Bau mulut yang kemudian keluar dari mulutnya Musa alaihissalam, sehingga Rasul kemudian menyatakan la khalufu famus shaim atyabu min rihil miski. Sungguh baunya orang-orang yang berpuasa yang keluar dari mulutnya jauh lebih baik dari baunya minyak kasturi. Bukan karena permisalan minyak kasturi itu wangi, bukan, tapi kita naik satu level di atasnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bau mulut kita karena kita tidak lagi gibah dengan saudara kita. Kita tidak lagi keluar buli dari lidah kita. Kita tidak lagi keluar rasa dengki kepada orang lain, sehingga disinilah Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW bahwa baunya atyabu min rihil miski. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kita agar tidak mencium bau surga, tidak sendirian bau mulut kita lebih bagus dari minyak kasturi sendirian. Tapi Al-Baqarah 183 itu ditegaskan dengan Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184 kemudian Allah sempurnakan dengan Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rasa syukur kita itulah kemudian yang harus kita optimalisasi. Jangan soleh sendirian seperti Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 183. Tapi ayo kita menjadi 185, la'allakum tashkurun. Kita ajak diri kita, bukan Masjid Al-Insan yang butuh kita, tapi kita butuh Masjid Raya Al-Insan. Bukan saudara kita yang kemudian butuh takjilan atau makan setelah buka puasa, tapi kita yang butuh orang untuk memakan harta kita. Kenapa? Saya di ala ummati zaman, nanti akan datang saat di mana orang akan bersedekah, orang akan memberi, orang akan berbagi, tapi mereka tidak lagi menerima. Kenapa? Wallahil ahtajuhu, kita tidak lagi membutuhkannya. Maka bertanyalah saat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Rasul, ibuku telah wafat. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah untuk dirinya atas namanya? Rasulullah menegaskan, tasaddaq ya Sa'ad. Bersedekahlah ya Sa'ad atas nama ibumu yang telah wafat. Kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wa ayyu shadaqatin afdalu indallah? Lalu Rasul, kalau aku boleh bersedekah atas nama ibuku yang sudah wafat, maka sedekah apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Sa'yul ma, memberi air kepada sesama kita. Sudah disampaikan oleh DKM kita, toilet kita sejak berdiri sampai sekarang belum ada perubahan. Masjid kita syukur alhamdulillah sudah dinobatkan menjadi masjid backpacker, untuk kemudian siapapun yang singgah boleh untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada yang nyantri untuk menghafal Quran, setiap hari diperdengarkan untuk kemudian tadarus Al-Quran, untuk mengulang dan menghafal Al-Quran. Berapa banyak orang yang halu lalang masuk keluar untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik berubah, tapi toilet kita memang sampai saat ini belum juga berubah. Maka kita mengaminkan untuk bukan hanya kita soleh sendirian, tapi surat At-Tur ayat 21 menegaskan, wattaba'atkum zurriyatuhum. Ayo kita ajak zurriyatuhum, generasi kita, anak kita, ponakan kita, keluarga kita ajak mereka masuk surga bersama-sama ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya diri kita. Nasi box yang kita berikan 50.000 dapat 2,
Boleh jadi apapun yang kita berikan bukan dilihat banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang Ramadan, ketika menyampaikan apapun Ramadan, sebentar lagi akan datang Ramadan, sahabat-sahabat diminta untuk mempersiapkan infak terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Majulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diberikanlah semua hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? La ya Abu Bakar, jangan Abu Bakar, jangan semuanya. Masih ada Aisyah, masih ada Asma, masih ada Abdullah, anak keturunanmu yang akan hidup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Idan nisfuhu ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya ya Rasul. La ya Abu Bakar, jangan Abu Bakar. Fal sulusuhu ya Allah, kalau enggak boleh setengahnya, ya udah sepertiganya ya Rasul. Apa kata Rasul? Fal sulusuh kasir, sepertiga aja udah banyak wahai Abu Bakar, dan Rasul menerimanya. Ayo kita ajak, bukan hanya diri kita ajak anak kita ajak kakak kita ajak adik kita ajak keponakan kita. Ayo kita masuk surga bersama-sama. Wattaba'athum zurriyyatuhum, keturunan kita untuk sama-sama menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nantinya kita dikumpulkan dengan orang tua yang sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan janji Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tenang aja, Allah tidak akan ingkar janji. Allah akan alhaqna bihim. Allah akan mempertemukan kita dengan orang tua yang sudah mendahului kita. Dan tentunya wa ma alasnahum min amalihim min syai', enggak usah khawatir. Kita memberi 2 takjilan, kita memberi untuk pelet Masjid Raya, tidak akan berkurang amal kita, tidak akan dibagi kepada orang lain. Wa ma alasnahum, tenang aja, min amalihim min syai', tidak akan berkurang sedikit pun dari amal kita, tapi Allah lipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Likulli imrin bima kasaba rahin, maka semua akan mendapatkan jatahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan boleh jadi ini Ramadan terbaik kita, boleh jadi juga ini Ramadan terakhir kita, boleh jadi mungkin lidah ini terakhir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, yang sering kita baca setelah tarawih kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita punya tentunya akan laku, apa yang kita makan tentunya akan busuk. Wa ma anfaqta wa ma tasaddaqta fa'afaita, yang kita beri meskipun sedikit itu yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mampu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Likulli imrin, setiap orang akan bernaung tahta shadaqatihi, di bawah sedekahnya, sehingga sedekahnya mampu untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menutup semua amal kita dengan harta kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مسجدنا هذا يا الله مسجد راية الإنسان وقريتنا هذه يا الله ما بين مطر سمايا وخلوها ما دامت السماوات والأرض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله العظيم يذكركم والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.